Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat malam, selamat datang kembali para siswa-siswi KPC Angkatan 4 mata pelajaran PPKN. Kembali lagi bersama saya, Kanda, sebagai tutor PPKN pada malam hari ini. Dan bagaimana kabar mbak-mbak sekalian? Silakan tulis baik jika baik, tidak baik jika tidak baik sekali, sembari juga mengetes apakah suara saya terdengar jelas atau tidak. Mbak Lili baik, Mbak Eka baik dan good. Baik dan good ya, baik juga ya. Mbak Fitri baik. Mbak Cynthia kurang sehat, semoga cepat dipulihkan ya Mbak, sehingga dapat beraktivitas kembali dengan sehat. Mas Ajar baik. Mbak Wahyu baik. Mbak Widayantian baik. Yang lainnya? Oke, saya pikir sudah semua ya. Baik, hari ini sebenarnya kita akan mengulang lagi pelajaran kita. Mbak Setia juga baik. Kita akan mengulang kembali pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang harmonisasi pemerintah dan pusat. Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, dan pada bab sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ya. Baik, pada malam hari ini kita mulai dengan harmonisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mbak Suzanti, Mister, maaf telat. Ya, tidak apa-apa Mbak. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Iya, kita lanjutkan lagi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan ada dua latihan terakhir kita, yaitu latihan 4 dan latihan 5. Jadi latihan 4 dan latihan 5 ini akan dikumpulkan bersama-sama dengan soal UAS nanti. Soal UAS sudah saya buat, hanya saja nanti di akhir kelas akan saya kirimkan melalui via Facebook. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk latihan 4 dan latihan 5 itu dikumpulkan melalui grup PPKN Angkatan 4. Sedangkan soal jawaban dari ujian akhir sekolah itu dikirim melalui email. Alamat emailnya sudah saya cantumkan di kertas soal, dan saya sudah tulis juga deadline-nya kapan. Selanjutnya juga seperti yang sudah saya katakan hampir tiap kelas, bahwa ini pertemuan terakhir kita, karena semester depan saya sudah tidak ada lagi, artinya saya tidak mengajar lagi di KPC karena berhubung dengan kesibukan saya di semester depan di kampus, di jurusan. Maka dari itu saya di awal kelas ini memohon maaf, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja ada melakukan kesalahan, baik dalam sistem pengajaran ataupun berbicara ataupun memberikan tugas atau latihan selama ini. Saya mohon maaf. Dan selanjutnya juga saya pikir itu saja. Ada yang lain? Mbak Eka typing katanya, iya Mister, tidak apa-apa, kami semua juga minta maaf apabila ada salah kata. Ya, maafnya diterima ya, tapi kadonya menyusul. Bercanda saya. Mbak Fitri juga bilang sama-sama Pak, kami juga minta maaf. Iya ya, tapi zaman sekarang nggak ada yang gratis ya Mbak ya. Kalau minta itu ada lah kira-kira gitu. Nggak, saya juga bercanda. Mbak Eka bilang, kita berterima kasih banyak sama Mister dah berkenan mengajar kami, katanya. Ya, saya juga sangat berterima kasih karena para students angkatan 4 sangat mau bekerja sama, dan bisa saya bilang pertahankan juga bagaimana sistem pengumpulan tugasnya ya. Saya bisa bilang cukup tepat waktu,
di antara semua kelas yang ada, karena saya mengajar dari kelas 1, angkatan 1, 2, 3, 4. Angkatan 4 ini yang cukup ya. Kriteria penilaian bagi saya itu cukup, tapi belum memuaskan gitu. Tapi paling tidak cukup lah jika saya bandingkan dengan kelas-kelas lain ya. Konsisten aja gitu. Pokoknya sebelum deadline tetap dikumpulkan tugas, bukan hanya kepada pelajaran saya tapi juga kepada pelajaran-pelajaran lainnya. Mbak Widayanti ketawa, hehehe. Panjang kali Mbak nya ya. Jadi saya ingat Mister Gunung Berapi. Saya juga bercanda. Mbak Cynthia, terima kasih karena telah berbagi ilmu dengan kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Gongsi Faca ya Mbak. Mbak Eka kenapa? Oh my god Mbak. Mas Ajar ya, saya sangat berterima kasih atas bimbingan Bapak. Saya juga berterima kasih kembali ya atas kerjasamanya. Ya Mbak Setia, terima kasih kembali ya, sebanyak-banyaknya juga. Pak Ijem, apa itu? Mbak Susanti, kapan bisa TTM sama Mister katanya. Seingat saya kita sudah pernah TTM sekali ya. Mbak Cynthia, semoga masih ada kesempatan untuk berbagi dengan kami Mister. Ya Mbak, kesempatan itu pasti ada, hanya peluangnya saja kita lihat nanti ya. Mbak Dili Herlina, terima kasih Mister, terima kasih kembali. Mbak Susanti ini kenapa ketawa ya? Hehehe. Sama saya, Pak Ijem. Maksudnya? Saya nggak ngerti. Mbak Lili bilang terima kasih Mister, tapi awas jangan terima gaji. Loh, jadi saya terima apa loh Mbak? Terimakan gitu. Cynthia, Mbak Cynthia bilang setia. Mbak Lili ketawa lagi. Mbak Eka bilang asik, cuma saya aja yang pernah ketemu Mister. Ye, Mbak Eka, siapa tuh? Mbak Cynthia, saya cemburu. Masa cuma Mbak Eka katanya. Mbak Cynthia, maksudnya apa tuh Mbak? Mbak Susanti bilang saya belum Mister katanya. Ini Mbak Widianti cuci, kenapa Mbak? Ya pokoknya nanti kalau misalnya peluang kita ada untuk bertemu, kita pasti akan bertemu. Tapi memang karena konsentrasi saya untuk semester ini saya fokuskan di kampus saya, jadi segala aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan mungkin juga nanti beberapa perkumpulan akan saya pending, jika memungkinkan akan saya ikuti. Namun khususnya untuk pekerjaan saya tidak akan ambil bagian untuk semester ini ya. Namun saya akan juga komunikasikan lagi ke Mbak akademik, pihak akademik, bagaimana kira-kira, karena juga saya tidak ingin keluar sebenarnya, hanya saja ambil cuti gitu. Mbak Setia, Pak Gandeng nggak ngeh. Memang saya nggak ngeh Mbak, orang saya tadi cerita-cerita aja. Oh biar nggak nervous kata Mbak Eka. Oke, kata Mbak Widya. Oke Mister, semoga lancar semuanya aja. Oke, terima kasih ya mbak-mbak sekalian atas ucapan terima kasihnya dan juga beberapa selang-selingan cerita kita selama pembukaan pelajaran kita malam hari ini ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, maka dari itu kita lanjutkan kembali. Seperti yang kita lihat di pada layar monitor kita malam ini, terdapat dua latihan. Yang pertama itu latihan 4 dan kedua latihan 5. Dan proses pengumpulannya seperti saya katakan sebelumnya, itu sama dengan proses pengumpulan atau deadline itu sama dengan tanggal deadline UAS. Jadi itu akan berbarengan, hanya saja saya ulang sekali lagi, pengiriman itu untuk latihan 4 dan latihan 5 itu dikirim melalui Facebook, grup Facebook kita ya. Lalu selanjutnya untuk UAS itu dikirimkan melalui email ya, gandapenggabian1@gmail.com. Dan itu sudah tertera pada deadline-nya ya.
Dan dimohonkan sekali lagi, dan saya ingatkan sekali lagi juga untuk tidak lupa pada subjek email ditulis nama lengkap, nama lengkapnya, NIS-nya, angkatannya, sekaligus mata pelajarannya jangan lupa, sehingga saya lebih dimudahkan lagi untuk mengoreksinya. Oke, baik, selanjutnya ini saya lihat ada di typing, tapi saya tunggu dari tadi tulisannya nggak nongol ya. Mau bilang apa nih mbak ini sekalian? Baik, yang pertama itu adalah desentralisasi atau otonomi daerah. Ini juga sudah kita pelajari ya. Cuma hanya sedikit mengulang saja seperti yang saya katakan. Pada dasarnya desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda ya, Nederland. Maka dari itu D artinya lepas, sentrum yang berarti pusat. Dengan demikian desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat atau sesuatu yang membangun dirinya secara mandiri. Dan ini berbeda dengan dekonsentrasi, yakni penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Lalu di sini menurut para ahli, yang pertama itu adalah Amran Muslimin dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya. Desentralisasi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah desentralisasi politik, yakni perlimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak ngatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri dari badan-badan politik yang dipilih oleh rakyat ya. Baik, apa yang terjadi? Sedikit gangguan teknis. Ya, itulah desentralisasi politik. Lalu di sini ada desentralisasi fungsional ya, yaitu memberi hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Lalu ada nanti namanya desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak pada golongan-golongan minoritas untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri. Lalu juga dapat dilihat dari fungsi pemerintahannya. Desentralisasi menunjukkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah satuan-satuan desentralisasi yang lebih fleksibel. Lalu satuan-satuan desentralisasi yang dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Lalu satuan-satuan desentralisasi yang lebih inovatif. Lalu satuan-satuan desentralisasi yang mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Lalu di sini dijelaskan, di sini juga dijelaskan kelebihan dari desentralisasi. Ingat ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang kekurangan, kelebihan dan kekurangannya. Hanya saja akan saya ulang sekali lagi. Yang pertama itu kelebihan dari desentralisasi, yakni struktur organisasinya yang desentralisasikan, yang merupakan pendelegasian wewenang atau pemberian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Lalu yang kedua juga dijelaskan mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat atau pusat pemerintahan. Lalu dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu instruksi dari pusat. Lalu selanjutnya hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja serta pemerintah pusat daerah. Lalu peningkatan efisiensi dalam segala hal, yakni khususnya penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Lalu dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Lalu bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Lalu sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Selanjutnya, risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas organisasi dapat terbagi-bagi. Jadi intinya di sini adalah kelebihan dari desentralisasi itu memudahkan pemerintah pusat untuk melakukan kinerjanya di sistem pemerintahan, baik itu politik, ekonomi, serta kebudayaan, atau dapat kita singkat dengan ECOSOP ya, ekonomi, sosial, budaya. ECOSOPOL, satu lagi saya lupa. ECOSOPOL, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Baik, saya lanjutkan ya. Karena tidak ada pertanyaan diwakili oleh Mbak Eka, tidak. Selanjutnya dikatakan, oh, sebelum saya lanjut, akhir-akhir ini sudah kita ketahui contohnya seperti kasus OKP, organisasi kepemudaan antara pemuda Pancasila dengan IPK, Ikatan Pemuda Karya, itu merupakan adalah salah satu organisasi kepemudaan terbesar ya di Indonesia atau di beberapa provinsi. Bagaimana menurut Mbak? Apakah itu juga berkontribusi kepada pemerintahan kita? Maksud saya dengan masalah-masalah mereka, pertikaian mereka antar organisasi dapat memberi dampak yang baik kepada pemerintahan dan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan sistem desentralisasi atau malah memperburuk desentralisasi itu. Baik, Mas Hajar dan Mbak Wahyu bilang memperburuk ya. Harusnya memberi contoh, kata Mas Hajar, memberi contoh kegiatan yang mendidik ya. Maka dari itu sebenarnya peran dari organisasi itu diperlukan dalam pelaksanaan, khususnya dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena di sini sudah dikatakan bahwa bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Artinya, organisasi-organisasi yang besar, organisasi-organisasi yang hidup di setiap provinsi, di setiap seluruh pelosok negara Indonesia memiliki peran masing-masing. Artinya, mereka harusnya ikut andil. Contohnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik. Contohnya, tidak hanya pada saat pemilu, tapi sosialisasi pemilihan umum itu diperlukan asalkan tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Yang kedua, seperti pengabdian masyarakat. Apa kontribusinya? Yang paling tidak, ya gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sifat Indonesia. Gotong royong itu artinya saling membantu kan. Tidak hanya untuk acara pesta-pesta saja, tidak hanya untuk acara kawinan doang kita harus gotong royong, atau tidak hanya untuk acara-acara siapa yang pesta gitu kan, baik pesta ulang tahun atau segala macam. Gotong royong yang dimaksudkan itu bukan hanya pada momen-momen hari kemerdekaan saja atau ulang tahun daerah, tapi gotong royong ini lebih difokuskan bagaimana cara meningkatkan integrasi keindonesiaan di masyarakat dan juga bagaimana meningkatkan meningkatkan integritas dari organisasi tersebut di masyarakat. Jadi, itulah merupakan salah satu bentuk penting dari peran organisasi, sehingga organisasi nanti pada akhirnya ketika memiliki integritas yang baik, integritas itu artinya seperti marwah ya, seperti kewibawaan dari organisasi itu, maka dari situ dia akan dipercaya oleh pemerintah dan bisa saja dia menjadi suatu lembaga yang besar untuk melaksanakan setiap kegiatan. Paham ya Mbak-mbak dan Mas kalian? Halo, ada orang? Oke, baik, semua paham ya. Nah, selanjutnya dikatakan juga dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Karena tadi seperti yang saya katakan di awal,
bahwa pemerintah pusat merasa terbantu dengan adanya desentralisasi di daerah, dan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah tidak lagi bersifat secara monoton, artinya tidak harus dari pemerintah pusat walaupun tidak boleh lepas dari perhatian pemerintah pusat. Artinya daerah juga diberikan kewenangan untuk independen dan untuk membangun apa yang dibutuhkan dari potensi-potensi daerah tersebut. Saya rasa mbak-mbak semua ingat ya, seperti contohnya nih, di Sumatera Utara sekarang sudah dibebaskan tentang Danau Toba, Monaco of Asia kan. Jadi itu adalah salah satu program dari daerah, potensi yang dibantu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, sekarang ini pemerintahan daerah harus memberikan perhatian khusus kepada daerahnya dan juga kepada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah diberi perhatian khusus sebagai salah satu destinasi internasional di Danau Toba, maka dari itu juga dengan tanggung jawab yang besar mereka juga harus mengeksplor diri mereka, memberikan improvement, memberikan perbaikan kepada daerah mereka dengan cara dapat dipercaya. Kedua, setiap kinerja atau program-program itu dapat tersusun dan tertata dan terstruktur sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, dan itu membantu kepentingan daerah itu sendiri dan juga membantu kepentingan pusat dan juga membantu kepentingan daerah lain. Namun, amat disayangkan memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, benar ya. Artinya tidak ada hal-hal yang sempurna. Karena di setiap ada kelebihan tentu ada kekurangannya. Sama seperti manusia, mungkin saja dia profesor bahasa Inggris tapi tidak bisa menghitung, atau bisa saja dia profesor matematika tidak bisa berbahasa Inggris, atau sebaliknya. Jadi di sini juga ada pun kelemahan desentralisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Karena besarnya organ-organ pemerintah hanya membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Lalu keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Lalu juga dikatakan desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Lalu keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Lalu desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Pada dasarnya lebih fokus itu adalah kecemburuan antar daerah. Itu adalah salah satu kelemahan dari desentralisasi yang sangat besar. Jadi setiap daerah itu memiliki kecemburuan. Kenapa biaya untuk APBD di daerah ini dianggarkan segini? Kenapa pemerintah pusat tidak memberikan hal yang sama rata? Sama seperti suatu keluarga, apakah Mbak akan memberikan uang 10.000 kepada setiap anak Mbak, baik dari anak pertama, kedua, dan ketiga, atau anak pertama, kedua, atau ketiga, atau memberikannya apa yang seperti mereka butuhkan? Tidak kan? Maka dari itu ya, seperti tidak dan apa yang mereka butuhkan, benar. Dan itu juga apa yang dibutuhkan daerah-daerah tertentu. Karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari itu setiap anggaran juga berbeda-beda. Tidak mungkin kan potensi untuk misalnya untuk tari-tarian misalnya disamakan dengan potensi untuk permainan musik, karena itu sudah berbeda. Pertama, tarian-tarian itu hanya membutuhkan suara musik, sedangkan musik membutuhkan alat musik. Suara musik tadi bisa saja langsung dari alat musik, namun bisa juga dari tape, bisa juga dari DVD. Dan sedangkan pemain musik membutuhkan alat musik, dan itu tidak sama harganya dengan dengan suara musik atau DVD, VCD atau tape. Itu perumpamaannya. Lalu di sini dikatakan otonomi daerah. Kolonial Belanda dan Inggris di Indonesia. J.J. Franzen mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban. Jadi di situ ada hak, dan di situ juga dalam hak itu ada suatu kewenangan. Artinya ada legislasi atau ada pengakuan secara hukum mereka pantas untuk melakukannya. Lalu di situ juga dikatakan ada kewajiban. Kewajiban itu harus gitu.
dari daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu pemerintahan pusat, pemerintahan kolonial Belanda Inggris di Indonesia. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan daerah. Lalu landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Pertama itu sudah jelas ya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu adalah hukum segala hukum, dasar segala hukum, dan itu juga sumber hukum ya. Undang-Undang Dasar 45 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Lalu pas menyambutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaruan. Itu terdapat pada pasal 18 ayat 1 dan 2. Lalu dikatakan juga di sini ketetapan MPR ya, MPR RI. MPR RI itu nomor berapa tuh Mbak? Ada yang bisa jawab? Baik, tidak ada ya. Ada? Oke. Oke, sepertinya tidak ada ya. Itu adalah pasal MPR nomor 15 tahun MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, perimbangan kekurangan pusat, keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya selain TAP MPR ada undang-undang. Ini nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Lalu hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 yang adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ya. Tadi ada nyamuk di depan saya jadi saya berhenti saja. Lalu hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu di sini juga ditulis nilai, dimensi, dan prinsip otonomi di Indonesia. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang berkenaan dengan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yakni sebagai pertama itu adalah nilai unitaris ya, unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara atau inherit, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Ya, selamat malam Mbak Eti Susana, silakan mengambil tempatnya ya. Baik, selanjutnya nilai dasar yang ngambil tempat macam mau pesta aja ya. Selanjutnya itu adalah nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan ya. Maka dari itu, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah, kabupaten, kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dimensi politik, yaitu kabupaten, kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federal relatif minim. Lalu dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif.
Lalu kabupaten kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Ya, nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Selain itu terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Prinsip kesatuan, lalu karena kita ada negara kesatuan, lalu selanjutnya adalah prinsip real dan tanggung jawab ya, nyata ya. Lalu prinsip penyebaran, lalu selanjutnya adalah prinsip keserasian. Selanjutnya yang kelima adalah prinsip pemberdayaan. Lalu di sini dikatakan juga pemerintahan pusat dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi layanan servicing function, artinya adalah fungsi pelayanan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama. Lalu dikatakan juga adalah fungsi pengaturan atau regulation function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya pada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya adalah membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya itu adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ini termasuklah fungsi-fungsinya dari ketiga fungsi yang telah saya jelaskan. Yang pertama tadi adalah fungsi dari pelayanan, lalu tidak boleh diskriminatif, artinya harus merata, tidak memandang dia suku apa, agama apa, kulit apa, tinggi atau pendek, ia tetap bisa meratakan. Lalu fungsi pengaturan, yang artinya tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri peraturan itu. Jadi tidak hanya bersifat doktrin tapi juga bersifat demokrasi. Lalu selanjutnya ada fungsi pemberdayaan yang dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sampai sini paham? Sampai sini mbak-mbak semua paham? Baik, saya lanjutkan ya. Selanjutnya dikatakan sementara itu ada 6 fungsi ya. Fungsi yang pertama itu adalah pengaturan yang dimiliki pemerintah, lalu selanjutnya menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, lalu menjembatani konflik dalam masyarakat dan menjaga kompetisi dan menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Lalu terakhir itu menjaga stabilitas dari ekonomi. Inilah termasuk dari fungsi-fungsi pengaturan yang dimiliki. Infrastruktur ekonomi itu seperti apa ya, terutama itu fasilitas ya. Contohnya kapal laut, pesawat itu juga termasuk infrastruktur ya. Lalu menyediakan barang dan jasa juga, itu tadi kan tidak mungkin kan ada alat transportasi tapi tidak ada yang menungganginya. Lalu menjembatani konflik dalam masyarakat, artinya ikut membantu. Lalu selanjutnya itu adalah menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap individu, lalu menjaga stabilitas ekonomi. Lalu selanjutnya ada kewenangan lain. Yang pertama itu perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Lalu ada dana perimbangan keuangan.
lalu ada sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, lalu adalah pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, lalu adalah pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis, yakni konversi dari standarisasi nasional ya. Lalu ada beberapa tujuan diberikan dari kewenangan kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah, meliputi itu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Lalu juga di sini dikatakan tujuan khusus ingin dicapai dari desentralisasi ya atau otonomi daerah. Yang pertama itu adalah mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas, seperti yang saya katakan sebelumnya, yang berkaitan dengan integritas bangsa dan negara. Lalu selanjutnya menjamin pelayanan setara bagi semua warga negara. Selanjutnya juga menjamin keefisiensi pelayanan umum karena sejenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Lalu menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya. Lalu membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. Selanjutnya juga menciptakan kreativitas, karya-karya baru dan inisiatif ya, ide-ide baru sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah-daerahnya, seperti apa, seperti batik, seperti apa lagi, seperti kriya ya, pembuatan seni pahat ya, atau lukisan-lukisan daerah masing-masing. Itu juga merupakan kreativitas dan inisiatif dari kondisi daerahnya. Selanjutnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Lalu di sini bagaimana kedudukan dan peran pemerintah daerah? Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah. Ya, ini eksekutifnya itu adalah gubernur dan DPRD menurut sebagai legislatif menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Lalu dengan demikian tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, materi dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom yang untuk melaksanakannya. Lalu kedua adalah menyelenggarakan tugas pembantuan. Daerah otonomi memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. Lalu selanjutnya dapat dikatakan diserahkannya tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Jadi intinya pemberian atau pengetahuan kepada daerah. Lalu daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Lalu di sini dijelaskan juga beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten kota yang meliputi hal-hal berikut ini ya. Yang pertama itu perencanaan dan pengendalian pembangunan. Jadi setiap daerah harus memiliki program perencanaan pembangunan ya. Lalu perencanaan pemanfaatan pengawasan tata ruang. Jadi setiap lahan itu harus diawasi, dimanfaati, lalu direncanakan. Lalu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tertib dan itu harus diperhatikan sebagai fokus pemerintah. Lalu di sini ada penanganan bidang kesehatan ya, sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan pendidikan, lalu penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenaga kerjaan, fasilitas, pengembangan kooperasi, serta usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, dan pelayanan pertahanan. Ini semua adalah konsep dari pemerintahan pusat dan juga ini juga konsep dari pemerintahan daerah. Yang intinya yang saya akan tekankan adalah ini adalah konsep dari pemerintahan Republik Indonesia dalam membangun kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini paham?
Baik, saya lanjutkan lagi. Dalam meningkatkan atau dalam menjalankan otonomi, pemerintahan daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang meliputi yang pertama itu adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, lalu selanjutnya itu adalah kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya itu adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ya, kualitas kehidupan masyarakat. Lalu itu adalah mengembangkan kehidupan demokrasi, lalu selanjutnya mewujudkan keadilan dan pemerataan, lalu meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, lalu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, lalu menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lalu mengembangkan sistem jaminan sosial, lalu menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, lalu mengembangkan sumber daya produktif di daerah, lalu melestarikan lingkungan hidup, lalu pengelolaan administrasi kependudukan, lalu melestarikan nilai sosial budaya, lalu membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Lalu indikator yang menentukan serta mewujudkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dari 3 indikasi. Yang pertama itu adalah terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia yang berskala lokal maupun nasional. Lalu terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh bangsa Indonesia secara adil dan merata. Lalu tersedianya pelayanan pemerintahan pusat yang lebih efektif dan efisien. Maksud saya pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya adanya sebaliknya tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas. Aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai yang pertama itu adalah memiliki kapabilitas atau yang dimaksud dengan kemampuan aparatur. Artinya kemampuan aparatur ini adalah oknum yang melaksanakan kerjanya di sistem pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Lalu selanjutnya adalah integritas atau mentalitas dari di sini integritas dikatakan juga sebagai mentalitas dari para aparatur itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah akseptabilitas yang artinya adalah penerimaan, acceptable ya, dalam bahasa Inggris itu diterima. Lalu akuntabilitas atau accountability itu adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewanya adalah daerah istimewa Aceh, Nanggro, Aceh Darussalam, dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di sini yang dimaksud satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau daerah yang diberi otonomi khusus atau daerah ibu kota, daerah khusus atau DKI ya, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Lalu ada Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa dengan daerah istimewa Aceh, Aceh Darussalam, dan daerah istimewa Yogyakarta. Lalu peringkat daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Susunan organisasi peringkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah. Lalu sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas yang pertama itu adalah menyelenggarakan administrasi sekretariatan DPRD, lalu menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, lalu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, lalu menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Selanjutnya itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi atau anggaran dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Lalu proses pemilihan kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipimpin dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adilnya. Oke, lalu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah atau perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Lalu ada keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Lalu daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan. Yang pertama itu adalah kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintahan pusat sesuai dengan pemerintah yang diserahkan. Lalu selanjutnya itu dikatakan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, serta hak untuk mendapatkan hasil bagi dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Lalu dikatakan juga hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Lalu juga di sini dapat kita lihat ada sumber pendapatan daerah yang terdiri atau sumber-sumber keuangan. Pertama itu pendapatan asli daerah atau dengan singkatannya PAD yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lainnya yang PAD yang sah atau pendapatan asli daerah yang sah. Lalu dikatakan juga dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus ya. Dana bagi hasil sesuai hasil, lalu alokasi umum untuk umum, lalu alokasi khusus untuk program-program khusus, lalu pendapatan daerah lain yang sah. Lalu di sini juga dikatakan hubungan struktural dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama itu adalah sentralisasi sebagai urusan fungsi, tugas, dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan yang pada pemerintah pusat melaksanakan dilakukan secara dekonsentrasi. Lalu cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni sebagai urusan tugas dan wewenang pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Di sini juga dikatakan terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi urusan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik yang diserahkan kepada pemerintah pusat. Lalu fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah yang dikelola oleh pemerintah pusat. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Lalu ini menjelang akhir ya, ada bagian-bagian hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu adalah presiden. Lalu ada di bawah presiden ada 2 departemen. Yang pertama itulah departemen, yang kedua adalah Mendagri. Lalu menteri dalam negeri ya, memiliki agenda-agenda atau memiliki hal-hal bawahan. Yang pertama itu adalah kantor wilayah tertentu atau Kanwil. Ada gubernur ya sebagai kepala eksekutif, kepala daerah. Lalu ada DPRD provinsi. Lalu itu setara semua ya. Selanjutnya itu
Di bawah naungan gubernur ada dinas, ya dinas daerah ya. Lalu ada namanya sekretariat, kesekretariatan, lalu ada namanya sekretariat juga. Lalu juga di bawah gubernur ada bupati dan wali kota sebagai badan eksekutif dari daerah 2 ya, kabupaten. Lalu di situ juga dikatakan ditampilkan ada DPRD kabupaten kota. Lalu di bawah gubernur itu ada dinas atau sekretariat, juga di bawah bupati juga itu ya, ada dinas dan sekretariat, yang pada akhirnya ada kecamatan atau kepala cabang. Jadi sumber ini diambil dari MSI, politik lokal dan pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah Yayasan Pusaka Utama. Oke, pada akhirnya kita sampai kepada hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya pemerintah pusat daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Lalu hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun nasional dalam melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Lalu adapun tujuannya adalah melayani masyarakat secara adil dan merata sebagai dalam berbagai aspek kehidupan. Dan baik, sebentar saya ambil waktu keluar ya sejenak, mau ini toilet bentar. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi? Yang berkaitan dengan materi pelajaran kita, Mbak-mbak sekalian.
Baik, jika tidak ada berarti kelas kita berakhir ya. Seperti saya katakan, habis dari kelas ini saya akan mengirimkan soal latihan 4 dan latihan 5 sekaligus soal ujian akhir sekolah. Dan deadline-nya harus sesuai dengan yang tercantum dalam lembarannya. Ingat, latihan 4 itu 45 dikirim Facebook, lalu soal UAS itu dikirim jawabannya di email. Ya, sama-sama Mbak Setia ya. Terima kasih ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan atau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan karena di pertemuan terakhir kita, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menjadi peserta didik dan sekaligus telah berkontribusi dalam kehidupan saya untuk mengajar di KPC Angkatan 4 PPKN. Sebelum kita menutup, lebih baik kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam.